Oke, sambil nunggu Mbak Susi ini belum masuk ya. Jadi memang Skype-nya dia terbatas waktunya, makanya bisa keluar sendiri. Padahal sudah saya atur kemarin gitu, tapi nggak tahu memang berarti udah lebih 1 jam berarti kita tadi kan. Oke, sejauh ini berarti kalau untuk pengantar ilmu komunikasi, saya lihat dari jawaban teman-teman ini sudah mulai memahami gitu kan. Sudah ada dasarnya lah, makanya dibilang ini pengantar ilmu komunikasi. Em, tapi yang paling paling dasar nanti sebelum teman-teman belajar ke komunikasi yang lain, kayak komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, komunikasi massa, dan yang lain-lain, yang harus dipegang itu tadi adalah em, teori tentang ilmu komunikasi itu sendiri tadi. Kemudian banyak nanti ada model komunikasi yang lain. Jadi model-model komunikasi ini sendiri juga nanti akan berpengaruh dari apa-apa yang teman-teman sudah pelajari di pengantar ilmu komunikasi. Nah, jadi kayak komunikasi massa, nanti di situ juga akan ada terjadi gangguan atau noise, kemudian bisa juga tidak efektif. Apalagi kalau untuk komunikasi massa kan yang disampaikan ke banyak orang, ke satu orang aja bisa terjadi gangguan gitu kan, bisa bisa tidak efektif, apalagi ke banyak orang. Nah itu nanti berangkatnya sama aja dari yang ini gitu loh. Nah, jadi tinggal tergantung nanti teman-teman gimana mengembangkan dari yang basic ini tadi. Bisa dibayangkan gitu ya. Ini kan contohnya masih kita tadi satu-satu gitu ya. Tapi ketika sudah dengan komunikasi massa, kemudian nanti belajar komunikasi pemasaran gitu kan, atau komunikasi bisnis, itu bakalan lebih lebih complicated lagi, lebih lebih banyak lagi gangguannya. Kemudian supaya berhasil komunikasinya seperti apa. Nah, itu akan nyambung semuanya. Teman-teman juga ngambil hubungan masyarakat gitu kan, nanti humas. Nah, di situ ada nanti tugasnya humasnya seperti apa supaya komunikasinya lebih efektif. Kemudian nanti belajar periklanan, ada komunikasinya juga di situ supaya efektif seperti apa. Nah, berangkatnya dari ya dari sini itu semuanya. Jadi ketika basicnya kalau orang bilang itu apa fondasinya, kalau fondasinya belum kuat, ditambah nanti misalnya bikin rumah gitu ya, fondasinya nggak kuat, tapi pengennya bertingkat-tingkat gitu kan, bisa roboh. Jadi kuatkan basicnya ini dulu, diingat-ingat betul, bisa dikembangkan terus gitu kan. Insya Allah nanti ke depannya ketika semester lanjutannya belajar yang komunikasi yang lain itu lebih mudah. Oke, tadi saya bilang kalau untuk yang secara garis besar saya anggap teman-teman itu udah banyak paham tentang beberapa ini ya, dari modul ini. Tapi nanti untuk indikatornya sendiri ya dari ujian. Nah, makanya sebelum ujian ini nanti kita coba untuk jawab soal-soal yang ada di modul teman-teman itu. Teman-teman bacakan soalnya, kemudian saya lihat juga soalnya, teman-teman coba jawab soalnya, terus saya akan coba untuk tambahkan gitu kan. Jadi ketika lihat soal itu nanti teman-teman sudah bisa, oh karena sudah pernah dibahas di Tuton waktu tutorial online gitu kan, akhirnya punya gambaran, udah ada ingatan gitu loh. Jadi lebih mudah untuk jawab. Kemudian yang untuk minggu depan saya bilang kita akan membahas tentang non verbal, kemudian verbalnya gimana, komunikasi massa, komunikasi dan budaya antar pribadi juga. Nah, ini gambarannya saya rasa teman-teman udah tahu basicnya juga tentang ini, jadi tinggal kita mendalami aja lagi gitu kan. Kayak komunikasi nonverbal itu teman-teman udah tahu gitu kan, tapi tinggal mendalami aja lagi, kita cari contoh-contohnya aja lagi. Oke, sejauh ini apa kira-kira kendala teman-teman untuk belajar yang teori pengantar ilmu komunikasi ini? Ya, kalau masalah gampang lupa itu ya itu tadi. Um, ini kan video kita tutorial ini saya rekam, kemudian saya taruh di YouTube. Teman-teman bisa lihat lagi, dipelajari lagi, apa namanya, bisa diulang-ulang gitu kan. Walaupun sambil kerja misalnya, didengarkan aja lagi gitu kan. Karena
Iya, karena kalau baca buku itu kan waktu kita juga terbatas karena kerja, kemudian apa segala macam. Saya yang istilahnya masih punya banyak waktu aja, baca buku itu saya males gitu kan. Saya lebih senang mendengar penjelasannya. Jadi kalau saya punya buku, punya ini ya, apa namanya? Punya buku, saya lihat di sub bukunya itu misalnya penjelasan tentang proses komunikasi contohnya gitu ya. Saya akan cari di YouTube, saya putar itu, saya tinggal tiduran gitu kan, saya dengerin aja. Jadi cara belajar saya memang nggak terlalu banyak baca buku, tapi di buku itu saya cuma cari subbabnya aja, apa kira-kira yang dibahas. Saya cari infonya yang lain. Dulu saya belajar tentang public speaking gitu kan, karena saya malas baca buku, saya buka-buka di YouTube, kemudian di yang lain-lain, ternyata ada public speaking dari UT gitu kan. Nah, akhirnya saya cuma mendengarkan penjelasan gitu kan, penjelasan-penjelasannya aja. Sama nanti ya, apa namanya, kalau untuk cara belajar saya rasa kita punya cara belajar masing-masing. Kalau jawabannya tadi kendalanya gampang lupa, ya memang harus sering-sering dibuka-buka lagi, kemudian diingat-ingat lagi. Makanya ketika saya kirim link YouTube-nya, ya usahakanlah sering dibuka gitu kan, dikunjungi, kemudian dilihat lagi, diulang-ulang lagi, didengarkan lagi. Karena itu memang tujuannya direkam itu ya, supaya bisa diulang lagi. Oke, apa namanya? Kalau untuk di modul, saya lihat juga itu biasanya ada tulisan yang digaris, di apa, bukan digaris, ya ada yang garis miring, kemudian dikasih tanda tebal. Nah, itu teman-teman bisa fokusnya ke sana. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti itu penting. Kemudian juga dilihat nanti dari rangkumannya. Saya rasa saya sudah bilang ya, ketika mempelajari modul itu coba dilihat rangkumannya dulu, kemudian dilihat soalnya dulu, baru dipelajari ininya. Karena ketika kita sudah lihat soalnya, kemudian kita sudah baca rangkumannya, kita paling tidak sudah punya gambaran atau persepsi tentang modul ini akan membahas apa. Tapi ketika teman-teman baca modulnya dari atas, itu akan mengulang lagi akhirnya. Ketika sudah lihat soal lagi, akan naik lagi ke atas. Jadi baca soalnya dulu, baru dibaca ininya, modulnya. Itu kalau punya waktu untuk baca ya. Karena modulnya saya lihat aja, aduh ini kayaknya males banget untuk baca gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kita belajar ya kita harus semangat sebenarnya untuk membaca. Memang kalau tanpa membaca kita nggak bisa. Tapi ya itu tadi saya bilang, um, untuk bisa belajar seperti ini aja saya udah acungkan jempol untuk apa namanya, teman-teman mahasiswa di UT ini ya. Bekerja sambil kuliah itu susah gitu, fokusnya kemana-mana. Jadi udah hebat, udah hebat sejauh ini tuh, udah inilah, tinggal diteruskan aja lagi gitu kan. Kalau masalah untuk paham atau enggaknya itu tergantung. Jadi ya kita pelan-pelan aja belajarnya supaya bisa sama-sama paham gitu kan. Makanya saya bilang untuk tutor konsultasi ini ya saya diminta dari UT itu ya sebisa mungkin harus membantu pemahaman itu tadi. Makanya saya bilang kalau cuma apa namanya, kita membahas isi modul itu terlalu terbatas. Jadi saya coba cari contoh yang lain, baru nanti kita bahas lagi isi modulnya. Oke, gimana kira-kira untuk sejauh ini? harus harus lebih semangat lagi ke depannya ya. Kalau untuk sejarah kemarin masih ingat ya, sejarah komunikasi ya? Oh iya, kan ada slide-nya ya. Jadi diingat-ingat aja sejarah komunikasi itu, mungkin kalau di soal ujian pun nggak terlalu ini dia ya. Nggak harus menyebutkan kapan pertama kali manusia berkomunikasi. Wah itu susah banget. Ahli komunikasi pun mungkin nggak dapat jawabnya gitu kan. Tapi
secara umum teman-teman tahu lah gitu kan. Oh ternyata sejarah komunikasi itu ditemukan ketika ada bentuk tulisan di dalam goa atau terdapat em, apa gitu kan. Oh itu berarti tandanya manusia berkomunikasi seperti itu kan. Tapi untuk menentukan pastinya tahun berapa itu susah gitu kan. Tahun ke tahun apa soalnya sama? Nah, kalau untuk soal ujian saya kebetulan belum pernah tahu gitu ya, karena kalau untuk tutor konsultasi kemudian tutor umum itu nggak tahu tentang yang soal ujian itu kan dari pusat ya, jadi nggak pernah lihat juga bentuk soalnya seperti apa. Kalau sama karena yang Oke, gimana Mbak Susi? Ada yang ditanyakan lagi? Atau Mbak Sri masih ada yang ditanyakan? terus Nah, Mbak Susinya lagi sibuk dia nih. Oh, saya kok nggak bisa ngomong. Ya nggak bisa ngomong karena mic-nya di ini ditutup, di mute, dibuka dulu mic-nya, diklik. Itu kan ada gambar mikrofonnya itu, nah itu dibuka dulu. Nah, tuh coba ngomong sekarang udah bisa itu. Mikrofonnya udah dibuka ini punya Mbak Susi. Nah, berarti bermasalah dengan ini nih, dengan speakernya nih. Kalau nggak bisa ngomong. kurang amal gitu. Itu pakai headset ya Mbak ini ya. Mbak Susi mungkin pakai headset. Oh, keluar akhirnya. Frustasi. Frustasi ya. Oke Mbak Sri, kalau apa namanya em, nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri aja tutornya malam ini. Dan memang untuk yang di pertemuan selanjutnya itu akan lebih banyak lagi pembahasannya. Jadi diingat-ingat aja lagi yang ini, karena ini sengaja saya apa namanya saya rangkum jadi 3 pembahasan ini, masalah proses komunikasi juga, eh, agar kedepannya mudah untuk kita membahas komunikasi non verbal, verbal, kemudian komunikasi massa, interpersonal itu supaya lebih mudah. Ini kebetulan apa namanya teman saya lagi ngantar lemari, jadi saya harus masukin lagi gitu. Kalau ini baru masuk lagi Mbak Susi, bisa ngomong nggak? Kalau udah ini nggak apa-apa, kita apa namanya kita lanjut lagi nanti, karena apa namanya pembahasannya juga sudah habis kan. Nah ini udah bisa ngomong Mbak Susi nih. Oh, koneksinya gimana Mbak Susi, ada yang mau dibahas lagi?
Langsung kesal. Perasaan tadi mau tapi nggak bisa siapin kalimatnya ini. Gimana? Kalau misalkan bukan sebagai multidisiplin itu apa sih maksudnya? Oh, itu karena di dalam ilmu komunikasi itu ada beberapa ilmu. Kira-kira apa aja yang ada di ilmu komunikasi? Bisa jawab nggak? Makanya saya kurang tahu. Ah, saya kira tahu. Jadi di ilmu komunikasi itu ada beberapa disiplin ilmu yang dipakai. Yang pertama psikologi. Karena kalau berkomunikasi itu nanti ada hubungan dengan psikologi manusia. Kemudian ada antropologi. Antropologi itu dilihat dari sifat dasarnya manusia. Kemudian um, selain antropologi, psikologi, ada juga sosiologi. Pernah belajar sosiologi nggak dulu? Nah, sosiologi itu kan ilmu tentang manusia, interaksi. Nah, makanya dibilang multidisiplin karena ada beberapa ilmu di dalamnya. Kalau psikologi itu apa itu kejiwaan ya Pak? Iya, kejiwaan, psikologi. Jadi, Tapi kalau misalkan lintas disiplin, iya, dibilang lintas disiplin dia. Karena beberapa disiplin ilmu yang dipakai di dalamnya. Dulu saya kalau belajar ilmu komunikasi yang ini, saya penelitiannya tentang meneliti ekspresi wajah orang yang sedang bohong. Kemudian saya juga belajar semiotik. Semiotik itu semacam retorika gitu kan, darinya Umberto Eco. Jadi seni berbohong seperti itu. Pak, kalau orang berbohong, Biasanya kan kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya, matanya lari gitu kan. Matanya itu apa? Tidak berani memandang orang yang bertanya, kemudian alisnya bisa naik, kemudian juga bisa kayak menelan ludah. Banyak lah itu kalau secara psikologi gitu kan. Kemudian kalau orang lagi bingung itu ekspresi mukanya gimana, itu kan bisa dilihat dari komunikasi psikologi. Makanya dibilang ilmu komunikasi multidisiplin. Pink marah, marah. bisa malu, bisa juga kan. Atau bisa juga saya ada teman di sini kan, saya kasih dia sambal Indonesia, mukanya langsung merah, berarti dia kepedesan. Berarti bukan marah ya. Tapi bukan marah kan, nah tergantung konteksnya lagi. Luka itu kan kalau misalkan kita berarti otomatis bukan marah saja. Bisa Iya, jadi karena kepedesan atau karena malu. apa? Nah, jadi untuk mengetahui itu kita bisa lihat lagi gitu kan, bisa dikomunikasikan. Tapi kalau orang marah biasanya beda merahnya kan. Kalau mengatasi rasa Itu kan untuk meningkatkan apa namanya confident atau percaya diri, itu terutama nanti dipelajari di public speaking. Teman-teman ada nanti kelas public speaking ya. Nah, kenapa? kalau Nggak apa-apa, memang memang bagus pemalu itu ya. Yang penting jangan malu-maluin. malu daripada pemalu. Eh, Mending pemalu daripada malu-maluin. Oh salah, salah maksudnya malu-maluin daripada pemalu. Karena kan kalau misalkan kita bisa berekspresi sesuai kita sendiri tanpa harus dibantu batasan yang mereka kasih ke kita. Kalau misalkan pemalu kan kita kayak gitu, ah malu. Jadi kita itu Beda kalau yang beradaptasi. Mbak Susi bilang itu nggak tahu malu namanya, yang sebebas mungkin itu.
kalau aku sih lewat telepon ya itu oke ngomongnya banyak tapi kalau sudah face to face itu kayak nyari kejutan gitu ya kayaknya ada kesan gimana gitu ya nggak bisa ngomong Ya, saya kalau dulu saya gitu apalagi juga. Makanya saya ambil apalagi ambil kuliah ilmu komunikasi itu ya supaya bisa ngomong terutama di hadapan orang banyak gitu kan. Karena beda. Makanya nanti ada kelas public speaking itu supaya kita bisa ngomong di depan orang banyak di dalam rapat, kemudian di dalam hal-hal yang formal seperti itu. apalagi kalau bicara dengan lawan jenis kayaknya nah ini lawan nah tapi kan nggak itu Nah, itu kan nanti ada pengaruhnya, pengaruh psikologi, kemudian ada pengaruh antropologinya juga, sosiologinya juga ada. Makanya dibilang disiplin ilmunya banyak di ilmu komunikasi. Ketika berkomunikasi lawan jenis itu apa namanya? Sudah jeli, sudah jelas nanti di situ psikologinya berpengaruh. Kayak kalau apa namanya? Kayak lagunya Ahmad Dhani itu kalau cowok cewek lagi ngomong gitu kan berdebar-debar apa segala macam itu kan itu benar gitu kan. Secara psikologi juga memang ketika kita ngomong apalagi kayak orang lagi yang kasmaran gitu kan itu udah beda dia ininya komunikasinya pun beda. kalau lagi kasmarannya tambah malu lagi nggak bisa ngomong apa-apa Ya, ya jadi memang curhat memang seperti itu ininya apa dasarnya sebenarnya apalagi kita punya pengalaman gitu kan jadi kita tahu oh ternyata memang seperti itu gitu kan. Tapi memang untuk sesuatu hal itu memang harus dikomunikasikan karena lawan lawan bicara kita atau orang itu nggak bakalan tahu apa yang kita rasakan gitu kan. Ya kalau kita malu sebenarnya jangan bilang kalau kita itu lagi malu tapi dari tingkah laku kita orang udah tahu kalau kita tuh lagi malu gitu loh. Kak, gimana cara jelasin percakapan dengan orang yang apa itu salah paham? Maksudnya nggak ngerti maksud kita. Nah, ada beberapa apa namanya di situ faktor yang mempengaruhi gitu kan. Bisa jadi bahasa kita susah untuk dimengerti dengan dia. Kemudian dia nggak paham gitu kan. Yang kedua, pengalaman dia juga berbeda dengan pengalaman kita. Jadi dia nggak bisa paham. Itu tadi dihambatan tadi ya. Kemudian ada juga ketika kita menjelaskan memang dia tidak mengerti, dia nggak punya motivasi untuk itu, nggak tertarik dengan hal itu. Nah, jadi bisa-bisa kita tadi untuk menyampaikan, makanya saya bilang kayak Pak Mario Teguh kan sebagai motivator, orang yang menonton itu beda-beda motivasinya, kemudian orang-orang yang di sana itu beda-beda apa namanya kepentingannya. Dia bisa kenapa? Karena menyampaikannya dia itu semacam eh, memberi pencerahan gitu loh. Bukan untuk menggurui, bukan untuk memberikan apa-apa, tapi untuk mencerahkan. Jadi beda bahasanya juga yang disampaikan. Kalau misalnya orang nggak paham, terus kita malah bentak-bentak gitu, ya tambah nggak paham dia. Sebenarnya karena Pak udah apa capek-capek jadi nggak paham kalau itu kayak gitu Nah, di awal berarti kalau kayak gitu memang yang menyampaikan yang salah. Kalau bukan yang menyampaikan yang salah, berarti isi pesannya yang salah. Kayak gitu kan tadi kan di ini, di teorinya kan seperti itu. Kemudian kalau kalau masih nggak paham juga, oh mungkin medianya yang salah. Oh berarti ini harus diomongkan langsung, nggak boleh lewat telepon, itu kan? terus ngalah Ya kita lihat dulu apa ini yang salah kira-kira gitu kan? Apa aku yang salah ngomong karena dia nggak paham-paham gitu kan? Tapi oh aku nggak salah ngomong, em, ngomongnya juga langsung gitu kan, nggak lewat telepon. Berarti apa yang salah? Oh ternyata pengalaman kita tentang itu beda gitu kan? Jadi ya harus dicari caranya untuk supaya bisa sama-sama paham.
Iya. Kalau misalkan itu oleh seseorang saat melakukan komunikasi itu apa sih? Itu maksudnya udah bisa ditebak apa yang ingin disampaikan seperti itu. Kalau misalkan dia datang ke kita, tapi kitanya nggak tahu dia itu ngomong apa, apakah itu masuk dalam konteks ini? Itu kan Enggak, beda kan. Tapi ketika kita menyampaikan terus dia tahu apa yang mau kita sampaikan itu sama persis gitu kan. Nah, itu berarti dukun. misalnya kamu punya teman di satu kamu keadaannya kondisi ini, kita mau ini sebentar, terus dia bilang gini, nanti kalau kalau kamu pulang aku beliin sepatu gitu kan, misalkan sepatu. Nah, terus dianya sebelum ngomong itu sudah ini kamu suka gambar, jadi itu sudah tercium ini orang ini tak oleh-oleh. Ya, seperti itu bisa di Oh berarti kita kode ya? Kode. ya bisa dilihat karena kita kan bisa bisa tahu itu karena memang ada kode tadi gitu kan. Ada sesuatu yang bisa kita lihat dari situ dan kita akhirnya bisa menebak. Berarti kalau misalkan ini kan yang psikolog ini kan manusia. Kalau misalkan manusia nangis, terus kitanya kan Kita tahu sebagai kode ya. ya kodenya berarti oh dia lagi sedih gitu kan. Nah, kita Oh, komunikasinya seperti apa? Sudah tercium gitu kan, sudah ketahuan oh dia lagi sedih. Jadi aku harus kayak gimana gitu kan. untuk proses komunikasi itu di modul 3 aja loh. Udah aku baca, tapi udah lupa ya. Tapi memang di modul itu pembahasannya itu dia berupa contoh kayak gimana ya? Kayak soal cerita gitu loh. Saya agak ini juga kalau bacanya. Iya, itu kebanyakan soal cerita. Tapi Langsung bagus sih apa? sebenarnya untuk lebih lebih paham sih kalau dibuat kayak gitu. Tapi karena yang jadi masalah itu malas baca itu yang jadi masalah. Saya tanya, itu kenapa kenapa modul lebih membosankan daripada novel? Karena novel walaupun seperti apapun novel, malah lebih enak dibacanya daripada modul. Nah, karena Novel kita itu. beda ininya kan. Kalau novel itu cara nulisnya orang dibikin penasaran terus dengan cerita Nah, alur ceritanya. Tapi kalau modul bukannya penasaran kita malah tambah bingung. tapi itu ada contoh-contoh, banyak contoh kata-kata yang contoh menggambarkan, tapi kita berusaha untuk menggambarkan hanya kata-kata tersebut dan tidak bisa. Malah juga bukannya lupa, tapi sebelum bersemasuk kan kalau misalnya kita baca novel sebuah novel, kalau ada sesuatu hal pasti itu tidak langsung mengerti dalam hati. Nah, kalau misalkan di modul misalkan sebagai contoh saat anak kecil usia setahun sudah api di atas senyum, kita langsung mana aku jadi anak api ya, ada api, ada api, penalarannya itu masih agak lama kan. Nah, di sini masih ada dengan proses komunikasi tadi. Berarti ketika membaca Mbak Susi membuat suatu persepsi seperti itu kan. Nah, sedangkan kalau orang ingin bagus tadi, saya bilang jangan sampai ada persepsi. Apalagi kalau kita belajar, posisikanlah kita ini atau sebagai gelas yang kosong gitu kan. Jadi ketika kita dapat informasi di situ akhirnya gelasnya berisi gitu kan. Tapi ketika dengan penjelasan Mbak Susi tadi berarti Mbak Susi tadi bukan gelas yang kosong, ada isinya karena dikritisi gitu kan. Karena langsung dimasukkan persepsi-persepsinya di situ, pengalaman-pengalamannya dimasukkan ke situ. Itu yang membuat juga akhirnya ketika membaca bisa lupa lagi karena udah keluar dia dari gelasnya.
Nah, itu memang susah karena kita sudah punya pengalaman dengan hal itu, kemudian kita sering ini persepsi-persepsi tadi agak susah memang ininya. Kalau di dalam proses komunikasi tadi loh ya. Mm-mm. Saya sendiri aja kalau buku itu memangnya kayak gitu karena kebanyakan orang memang kayak gitu kalau masalah ini karena itulah ilmu sosial gitu kan, ilmu sosial kan ilmu eksak, ini beda dengan ilmu eksak yang satu tambah satu dua gitu kan. Nah kalau di ilmu sosial satu tambah satu itu bisa jadi 11, bisa jadi berapa aja, jadi nggak baku gitu loh. Jadi ketika teman-teman menjawab soal nanti kan misalnya sebutkan tentang ini, yang penting nyangkut aja itu sudah ada nilainya. Tapi ketika sudah menjawab soal statistik, salah jalannya, salah rumusnya, udah ya, salah, bakalan salah karena angka yang keluar itu pasti. Tapi kalau jawaban-jawaban seperti ini tuh yang penting ada akarnya aja, ada induknya aja, itu udah benar, nggak bisa disalahkan kalau ilmu sosial itu. Tapi bisa salah ketika disuruh ngejelasin proses komunikasi, yang dijelasin nanti beda. Ya, jadi proses komunikasi yang diminta kan ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, ada beberapa, ada 5. Tapi yang dijelasin cuma satu, medianya doang, ya salah kan? Emang tadi jelasinnya apa? Medianya dibilang. Ya, dan Iya. Nah, harusnya kan prosesnya itu tadi. Ada yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan. Nah, itu kan prosesnya. Ya, yang supaya mudah tadi ingat mau bikin mie aja gitu kan. Mie instan katanya. Mie instan itu kan tetap harus ada proses membuatnya juga dulu. Sama kayak komunikasi. Sebelum itu bisa dikomunikasikan, harus ada prosesnya dulu. Masa kita cuma diam-diaman sudah langsung tahu gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya harus menyampaikan dulu, ada yang saya sampaikan, medianya lewat online, mbaknya menangkap itu, kemudian eh, ada timbal baliknya, ada feedbacknya, kemudian noise-nya, gangguan tadi Mbak Susi nggak bisa ngomong, sinyalnya jelek, kan bisa kayak gitu dijelaskan prosesnya. Dan kalau mau cepat itu sebenarnya cari studi partner, kan ini pas nih mbaknya berdua kan, jadi bisa aja sambil kerja gitu kan, kirim pertanyaan ke Mbak Sri kan, Mbak Sri apa sih proses komunikasi, nanti dijawab itu semakin ini loh, nanti semakin apa namanya, semakin menambah ingatan gitu loh. Kalau cuma kalau cuma ngebahas yang lain itu malah nggak ada gunanya gitu kan, jadi mending ngebahas tentang masalah pelajaran gitu kan. Iya, makanya dijawab dengan cara yang berbeda gitu loh. ketika yang dikhawatirkan apa? Ketika kamu bertanya sama aku, terus aku salah, kamu mengiyakan. Itu yang aku takutkan. Enggak, nanti kan bisa diklarifikasi kan, nanti kita coba bahas, kita bahas sama-sama lagi gitu kan. Ya jawaban dari saya juga belum tentu benar loh ya. Ya, ya kayak kemarin tuh Mbak Susi apa Mbak Sri yang nanya saya tentang PR itu. Oh saya, Itu siapa yang ini yang kasih tahu beda itu? nah ceritanya ini diceritain nggak? Iya, enggak apa-apa. Nah, gini, saya kan ya iseng aja tadi sama sesama jalan dia ada di Indonesia. Dia itu apa sedang mencari mahasiswa juga. Terus saya tanya gimana keadaan di Meksiko sendiri. Dia itu bukan
ada. Terus kata dia lagi, apa sih kertas kamu pajak lagi pas itu PR itu emas. Oh emang sama ya, bukannya bukannya beda. Terus kata dia memang beda kan sama itu kan apa sih namanya untuk apa ya sebagai apa sih namanya kan panggil misalnya kita itu kalau bahasanya kita sendiri jadi pelatihan karena misalnya PR itu ada yang namanya dikasih macam revisi seperti itu jadi selalu itu makanya saya tanya sama Pak Dani apa yang tugas sama PR itu sendiri sih Terus saya jawab apa kemarin? sama Bedanya public relation itu bahasa Inggris, humas itu bahasa Indonesia. dan itu saya langsung langsung ketawa Ya, jadi nah itu kenapa bisa komunikasinya tidak efektif seperti itu karena pengalaman Mbak gitu kan dengan temannya beda. Kemudian mungkin karena ngomongnya dengan chat atau dengan telepon itu mempengaruhi juga komunikasinya gitu kan. Yang jelas tadi pengetahuannya beda. Mbak sudah belajar tentang itu, temannya belum gitu kan. bener Makanya saya ketika dapat soal itu kan saya lagi di jalan atau di mana kemarin itu kan humas dengan PR apa saya bilang tapi nggak saya baca langsung gitu kan saya bilang tunggu sebentar ya bilang kan terus saya baca lagi ini nggak ada bedanya saya bilang. iya soalnya kayak gitu saya juga bingung yang kayak gitu malah kenapa ya akhirnya mungkin dia juga bakalan sendiri gimana maksudnya Nah itu terjadi hambatan kan karena perbedaan ini tadi pengalaman tadi kemudian juga tingkat pendidikan saya bilang tadi kan sudah pernah belajar dan belum pernah belajar gitu kan tapi sebenarnya sekarang juga di Indonesia orang lebih memakainya istilahnya PR itu kan dibandingkan humas tapi secara keseluruhan memang memang ya bedanya cuma di bahasa doang tugas apa segala macam itu sama ya iya kayak gitu tuh dapat lagi jadi kan contoh intinya itu komunikasi sama itu sama aja ya sama bedanya cuma di bahasa yang satu bahasa iya ini kan tadi wawancara juga kenapa wawancara jadi itu gimana pewawancara mas oh yang waktu kalau kita mau kerja terus ada yang mewawancarai gitu itu eh, beda itu broadcaster ya jadi pembawa berita acara televisi apa segala macam itu beda lagi tapi kalau di tempat saya dulu ada yang namanya broadcasting nah broadcasting itu yang mau jadi penyiar radio mau jadi pembawa berita acara gitu kan atau pembawa berita atau mau jadi artis itu jadi broadcasting itu isinya enggak tetap di dalam ilmu komunikasi tapi pembahasannya beda apa yang di ini lebih mendalam lagi kalau saya kan ambilnya PR saya ambilnya humas nggak ambil ke broadcasting nggak ambil ke advertising kalau teman saya ambil di advertising dia bikin iklan aja dia semuanya diiklanin sama dia kemudian yang jurnalistik ya jadi wartawan aja
Ya tergantung, jadi mau cari majalah di mana, dia kerja di mana. Tapi kebanyakan teman-teman saya kalau yang diambil jurnalistik tuh kerja di Kompas, kemudian di Banjarmasin Post gitu kan di tempat saya. Ya tergantung gitu kan. Jadi ada berita yang gosip, ada yang berita tentang apa. Tapi ya itu tergantung timnya lagi. Nanti kan dia di sana gabung dengan timnya, kemudian ngomongin tentang apa. Ya tergantung. Makanya pesan saya itu tadi aja, yang penting basic-basicnya ini dipegang dulu, nanti lebih mudah untuk kita ke depannya. Tapi kalau basicnya teman-teman pondasinya belum terlalu kuat, dikasih banyak nanti gitu kan, akhirnya ambruk ya. Lupa lagi. Ya kalau lupa masih manusiawi gitu kan, yang penting jangan kebablasan lupanya. Tapi kan susah. Kenapa? Lagi ada yang dikerjain? Itu biasa. Angun-angun. Binatang. Nah, kemarin itu yang udah stimulus udah dibaca itu. Apa? Udah stimulus itu kayaknya udah diterangin kemarin. Stimulus apa? Soalnya di diterangin itu cuma dari Laswell aja deh. Stimulus? Oh, Gimana gimana ininya stimulus gimana? udah stimulus respon. Maksudnya kayak Di baru baru modul berapa? Laswell aja. Itu yang di modul gitu ya. Oh iya, yang di modul kan saya nggak ambil modelnya. Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi yang saya ambil yang Laswell itu saya ambil yang Tapi umumnya. enggak Di modul juga ada Laswell ya. ada Ya karena memang umum dia yang Laswell itu. tanaman yang tadi Scrum. Ya, ya, iya. Makanya sama aja dia, itu yang sering dipakai memang. Nah, kalau yang di Indonesia biasanya teman-teman bakalan dengar namanya Rosadi Ruslan, kemudian di Indonesia itu juga ada Deddy Mulyana, itu yang di Indonesia, orang Indonesia maksud saya. Tapi kalau untuk di luar itu ya yang kalau nggak Laswell, Grunik, Scrum, kemudian ada beberapa juga yang saya masih lupa namanya siapa gitu, tapi yang sering ada itu ya itu Aristoteles masuk Aristoteles. Aristoteles Aristoteles Kalau itu dia kan filosofi, jadi filosofer itu memang akarnya dari ilmu juga, jadi dia pemikir awal gitu kan maksudnya. Dia punya juga tentang itu, tapi nggak dipakai, maksudnya bukannya nggak dipakai tapi karena tidak umum gitu loh. kok di buku banyak banget loh Pak itu pemikiran-pemikirannya itu sampai bingung Iya, ngapalin gimana. makanya saya bilang kalau semuanya harus diingat itu susah. Jadi beberapa yang umum aja yang saya kasih tahu. Saya aja sampai sekarang yang saya pegang itu cuma Laswell, yang lain saya nggak mau tahu karena terlalu banyak dan bikin kita bingung. Tapi iya, kan tujuannya nanti untuk ujian. Tapi ketika kita nggak untuk ujian, misalnya untuk penelitian apa segala macam kan kita masih bisa lihat buku kan. Ini yang poin-poin itu
ya yang untuk awal ini yang teman-teman perlu yang untuk ujian aja dulu gitu kan untuk memahami apa secara keseluruhan. Tapi nanti ketika di akhir mau skripsi dibuka lagi bukunya, diambil beberapa gitu kan yang sesuai dengan tema skripsinya. Kenapa? Itu kayak apa sih Pak? Hah? Kayak cerita Kenapa? itu kayak Skripsi itu ada ilmiahnya. Jadi misalnya komunikasi di suatu perusahaan itu efektif, misalnya kan. Kita bikin misalnya bagaimana komunikasi antara atasan dengan bawahan di perusahaan A gitu kan. Nah, kita tanya dengan karyawannya di sana pakai kuesioner gitu kan, pakai survei gimana cara berkomunikasi atasannya, oh begini begini begini, terus kita hubungkan dengan teori, oh berdasarkan jawaban dari teman-teman karyawan, oh ternyata komunikasi atasannya ini di sini efektif karena dia langsung berkomunikasi langsung tatap muka seperti itu gitu kan. Nah hasil akhirnya itu dijelaskan misalnya lewat statistik angkanya menunjukkan 95% komunikasinya itu efektif karena semuanya paham dengan apa yang disampaikan oleh atasannya itu gitu kan karena tatap muka ya kayak gitu nanti skripsinya tapi lebih ilmiah gitu loh bahasanya pun penjelasan. lebih dijelaskan lebih mendasar. Kita harus lapangan. Iya harus turun lapangan harus tahu dulu masalahnya apa atau nanti cari ini kan penyebab banyaknya jomblo gitu kan oh ternyata dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik tidak bisa memberikan apa namanya tidak bisa berkomunikasi akhirnya tidak bisa cari pasangan gitu kan. Jonas Pak. Iya itu kan Pak, jangan salah dulu motivasinya dulu 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 ada itu saya pernah lihat gitu kan pengaruh apa gitu terhadap jomblo itu saya pernah ada lihat itu skripsi seperti itu. kan nggak baik. eh itu selama pembahasannya masih ilmiah apapun judulnya diterima Menarik. apalagi menarik gitu kan kemudian Oh nanti berarti dari hal-hal yang terkecil itu masih bisa diteliti ya. iya terus nanti teman-teman misalnya mau yang biasa aja gitu kan apa bukan yang biasa aja mau lebih mudah lagi ambil analisis framing itu dari foto aja misalnya ada foto apa namanya misalnya lagi panas-panasnya nanti tentang pemilu presiden gitu kan oh pasangan A dengan pasangan B ketika debat ekspresi mukanya seperti ini itu secara ilmu komunikasi secara psikologi apa menunjukkan apa diteliti gitu kan dapat hasil akhirnya oh ternyata ini menunjukkan mukanya confident percaya diri berarti apa yang dia sampaikan bisa dipegang dia janji A B C itu berarti bisa dipegang oh yang ini ternyata dari ekspresi mukanya janji-janjinya nggak bisa dipegang ini gitu kan. Ya aku nggak boleh bawa-bawa politik. Nah, itu contoh aja ya maksudnya nanti Enggak ketika itu teman tadi tuh ngomongnya yang kasih jangan ya bawa. Enggak siapa tak sekarang. Itu maksudnya kalau misalkan ya ada yang tanya kalau ini kan ada sebuah di sini kan Jakarta kan lagi punya itu yang laki-laki itu maksudnya itu kan ini maksudnya apa sih kegunaan kupas dalam menanggapi hal tersebut apa yang mau ditanggapi itu kan sekarang kan lagi kisruhnya itu ya iya soalnya kan nah beritanya kan kan kalau update-nya kayak gini malah orang kayak gini akhirnya orang yang mengkonsumsi berita tersebut jadi berpikir yang negatif atau yang gagal lah kayak gitu apa sih itu nah humas itu kan fungsinya untuk menenangkan menenteramkan gitu kan jadi dia akan bikin semacam konferensi apa konferensi pers gitu kan membuat pernyataan yang
yang sebenar-benarnya seperti itu. Bahwa yang ini beritanya tidak benar, kayak gitu. Kayak dulu contohnya misalnya Oreo dibilang pakai lemak babi, kemudian humasnya langsung adakan konferensi pers kan, bahwa dia nggak bukan humasnya juga yang ngomong, dia minta bantuan orang kesehatan, terus orang kesehatan itu menjelaskan bahwa sebenarnya setelah diteliti tidak ada itu gitu kan, itu hanya berita palsu. Nah ketika humasnya didampingi oleh petugas ahli gizi kesehatan, orang lebih percaya lagi gitu kan. Oh iya, saya kan Pencurian apa? wajar. Pencurian apa? Hah? Pencurian apa? Yang organ tubuh, Di mana? pencurian anak. Sekarang ada di Indonesia ada berita. Enggak. Oh Kalau benar. kalau kalau ada yang kayak gitu misalnya pencurian organ, humas yang mana yang harus ngomong, saya bingung. Kalau misalnya di rumah sakit gitu kan, ada sesuatu Ya. yang hilang, ya humas rumah sakit itu bisa menyampaikan kepada ini gitu kan. Tapi kalau ini apa maksudnya, saya bingungnya ini humas yang mana yang ngomong. Pasnya di masyarakat, bukan di instansi dalam itu di masyarakatnya. Di mana, di kecamatan atau di. Ya, di kota tersebut, ya kabupaten atau kecamatan gitu lah. Kabupaten lah, lebih luasnya kabupaten aja. Ah, biasanya ya dia akan bikin semacam himbauan gitu kan di radio biasanya, atau paling mentok itu dikasih selebaran di pos kamling seperti itu. Misalnya ada maling, sekarang lagi musim maling gitu kan, lagi curi ini. Ya itu kelihatan kinerjanya dari sana, atau dikumpulkan para camat atau dikumpulkan para RT gitu kan, dikasih pemberitahuan kepada warganya kayak gitu. Apakah cuma hanya sekedar itu atau nggak harus juga mengikuti instansi datang ke Kapolsek menginformasikan perkembangan apa gimana nggak ke situ ya? Bisa, dia 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 bisa aja menyusun rencana-rencana seperti itu. Jadi kayak mengadakan rapat-rapat tadi itu kan memang humas yang bikin, dan misalnya em, humas yang bikin, jadi bupatinya tinggal datang tinggal menyampaikan, tapi untuk mengatur semuanya itu sudah humas yang bikin ininya, aturan acaranya. Jadi mengundang Kapolsek, mengundang semua pihak terkait, itu udah ada di catatannya humas. Berarti itu ruang lingkupnya lebih luas ya. Iya, kalau di Indonesia itu sebenarnya itu tadi saya bilang masih banyak disalahgunakan, masih banyak cuma untuk mengkeliping apa segala macam. Itu memang benar-benar terjadi. Jadi saya dulu ada dosen-dosen saya yang dulu itu penelitiannya tentang itu. Jadi kinerja humas di Indonesia itu masih belum sesuai standar, masih jauh dari standar yang sebenarnya yang dari IPRS itu kan, yang International Public Relation Association itu masih jauh. Tapi ya di beberapa daerah di Indonesia saja ya ini terjadi. Iya, kalau sudah yang kota-kota besar itu udah bergerak bergerak ini apa namanya, udah bagus kinerjanya. Dan itu tergantung komunikasinya lagi tadi kan. Sebenarnya sedang juga terkait masalah itu humas. Kenapa kalian itu lebih suka disuarakan ada yang beberapa kota yang memberikan mengenai humas. Di situ ada orang situ, di situ hanya A. Kenapa kalian itu hanya melihat humas itu dari sisi pribadi saja, melihat mereka itu mereka ada dari anti, dari kenali, dari yang lain, terus apa namanya kriminalisasi yang negatif itu ada, sedangkan pemberitaan di luar sana tidak pernah itu sedang negatif. Hmm.
Ya, ya memang kalau untuk humas itu sendiri karena dia ujung tombak gitu ya, frontliner, yang jelas dulu dilihat dari penampilan. Ketika orang itu memakai dasi, memakai jas, orang juga akan berpikirnya beda gitu kan. Nggak mungkin seorang humas itu nanti ketika menghadapi wartawan, menghadapi orang-orang penting dia cuma pakai baju kaos oblong, nggak mungkin. Jadi secara penampilan pun humas itu sudah diatur, apalagi kalau di pemerintahan mereka sudah harus pakai baju safari gitu kan, baju kerja yang rapi. Jadi memang um, ya saya bilang dulu saya di public relation itu sampai cara duduk, cara berjalan, cara berpakaian itu diatur. Ada nanti kepribadian PR namanya kelasnya. Jadi ya sebenarnya ada standarnya tertentu. Bahkan kalau cewek itu pupurnya apa gitu kan, make upnya apa itu ada ditentukan. Diberikan untuk semacam itu tuh diberikan, tapi uh, ada batasannya, ada aturannya sendiri. Kemudian juga ada kode etiknya nanti kan. Kalau PR itu contohnya kita harus membela perusahaan, tapi kita juga nggak boleh bohong ke masyarakat. Nah, coba bayangin gimana itu caranya. Hah? Bisa dipukulin nggak bos? Jadi ya kita harus bisa win-win solution gitu kan. Perusahaan kita bisa, kemudian masyarakat juga bisa. Itu kan tergantung kita nanti negosiasi apa segala macam. Itu dipelajari pasti nanti di semester-semester selanjutnya nanti ada teknik negosiasi. Ya jadi untuk jadi seorang praktisi public relation itu tidak mudah juga, ilmu komunikasinya semuanya harus dilahap. Dia juga harus pintar nulis, berarti dia juga harus jadi wartawan, kemudian dia juga harus semuanya lah. Kalau orang umum kan ngapain belajar ilmu komunikasi, kita dari lahir juga habis itu bisa ngomong, beda sebenarnya. Tapi kadang ada orang yang bilang ya ada guru yang kepulauan atau gimana gitu. Sekolah apa kamu jurusan apa kamu jurusan komunikasi? Hebat ya, apa yang dilibatkan gitu? Ilmu komunikasi ini kalau di luar negeri memang hebat, orang-orang tertentu aja yang mau masuk ilmu komunikasi. Karena kalau di luar negeri dia jadi ini juga apa namanya, jadi favorit gitu loh. Iya, kebanyakan juga di luar negeri itu orang mau jadi jurnalis gitu kan. Jadi media dan jurnalis itu udah jelas nanti anak-anak komunikasi isinya. Di Indonesia sekarang masih berkembang. Maksudnya sudah hampir semua universitas itu sudah punya ilmu komunikasi ya. Maksudnya walaupun sebagian masih di bawah sosial politik, yang baru punya fakultas sendiri itu masih Vkom Unpad ya, Universitas Pajajaran, itu mereka sudah punya fakultas ilmu komunikasi. Kalau yang lain masih di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bisa dibilang masih rendah, tapi apa namanya, dilihat juga dari penerimaan setiap tahun yang SNMPTN gitu ya, penerimaan yang jalur prestasi itu banyak pendaftarnya di ilmu komunikasi ini. Kalau peminatnya kan belum tahu kita soalnya banyak banget peluang. Tapi tidak mungkin kalau ilmu komunikasi, kalau teman-teman ngambil jurusan pertambangan mungkin sekarang udah agak kurang karena tambangnya udah habis.
Desain apa? Saya mau desain rumah lah. Arsitek, sipil, Arsitek aja. civil engineering. Itu beda. Civil engineering itu nanti ke eksak, berarti matematikanya harus kuat, fisikanya harus kuat. Dulu alasan saya lari ke ilmu komunikasi karena saya enggak terlalu suka matematika. Ternyata S2-nya disuruh belajar bisnis, walaupun ada komunikasi bisnis, tetap aja ngitung matematika juga. Jadi nggak bisa Gimana? dihindari, walaupun kuliah apapun itu pasti ketemu namanya statistik.